Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa materi secara beruntun ya, yakni kehidupan manusia praksara, jenis-jenis manusia praksara, dan hasil kebudayaan manusia praksara. Nah, materi-materi tersebut akan melekat di benak bila kalian rajin untuk mengulang-ulang dalam membaca dan memahaminya. Sekarang, mari kalian mempelajari materi melalui video ini tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, siapakah manusia Indonesia itu? Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka akhirnya berdiam di Indonesia? Menurut penelitian para ahli, penduduk asli Indonesia adalah bangsa Negroid atau Australoid. Tubuh mereka sedang dan kulit mereka hitam. Mereka hidup secara nomaden alias berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mata pencarian mereka adalah berburu dan meramu. Nah, coba kalian cermati atau mengingat atau pernah membacanya, banyaknya suku bangsa Indonesia memunculkan keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Sungguh merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun, demikian kekayaan ini akan menjadi masalah jika kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada. Betul tidak? Tentu, ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan mereka datang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keragaman budayanya. Untuk itu, Anda harus mempelajarinya agar kalian bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada saat ini. Nah, menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia, kalian lihat pada peta ini ya, adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil kan seperti yang tadi disampaikan. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, Asia ya, Asia bagian Tenggara. Ayo, Asia bagian Tenggara, negara-negaranya apa saja? Ya tentunya Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ya kan? Di sini ada Filipina, ada Kamboja dan sebagainya, Thailand. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di Kepulauan Indonesia ini ya adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulainya memang tinggal di Asia. Ketika saman es mencair dan air laut ini ya naik hingga terbentuk laut Cina ya, terbentuk laut Cina Selatan dan laut Jawa ini ya. Laut Jawa di bagian sini ya. Ini. Kita baik dulu laut Jawa. Kemudian memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utamanya. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia ini tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan di daerah-daerah pantai, ya daerah pantai berarti pesisir, dihuni oleh pendatang. Ya, oleh pendatang, penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda ya. Suku bangsa Veda oleh Sarasin. Nah, ras yang masuk dalam kelompok ini adalah bangsa Hing ya, Hing dari Kamboja sini ya. Hing, Miaotsi dan Yaojen dari Cina ya. Dari Cina dan Seno di Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya. Nah, beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang, Mamak yang tinggal di Sumatera dan Tola di Sulawesi ya,
merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia, masa kini, dan orang Veda yang saat ini terdapat di Afrika. Terdapat di Afrika, ya, Asia Selatan dan Oseania. Nah, itulah manusia pertama yang datang di pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu dan kedua Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Nah, pendatang berikutnya membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Serasin disebut Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah, perkirakan lebih dari 200 tahun ya yang lalu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia ya. Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur. Berarti timur sini ya, anggap saja Indonesia di Pasifik sini ya. Di Pasifik mereka diperkirakan datang dari Cina ya. Dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, bermata sipit, tulang rahang lebih besar dibanding dengan Deutero-Melayu. Dari Cina bagian selatan Yunan mereka berimigrasi ke Indonesia dan Siam. Kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menepati pantai ya bagian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru yaitu Deutero-Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah-pindah masuk ke dalam hutan dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak ya. Ini tentunya Dayak, Toraja, Alas dan Gayo. Nah, kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto-Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina selatan ya, selatan Sarawak, Malaka, menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak ya. Kita masuk pada Deutero-Melayu, merupakan ras yang datang dari Indo-Cina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongsong. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongsong. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dan perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka
Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia. Itu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran yang lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur laut, dan sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai ke kepulauan Jepang ya. Kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar ya. Kedatangan ras Deutero Melayu di kepulauan Indonesia makin lama makin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan di Alas ya. Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu semua penduduk di Kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar Pulau Papua adalah ras Deutero Melayu. Tapi ada juga perbedaan bangsa Proto dan Melayu yang sedikit ya. Yang menjadi perbedaan mereka adalah mulai memasuki wilayah Nusantara tahun 1500 sebelum ini ya Masehi. Mulai memasuki wilayah Nusantara dengan melewati jalur barat dan timur ya. Berasal dari daerah Yunnan, Cina, mempunyai kebudayaan yang kurang berkembang, masih belum bisa menciptakan alat-alat atau logam. Mempunyai keturunan asli suku tentunya Batak, Toraja, juga Dayak. Nah, bangsa Deutero Melayu mulai memasuki Nusantara pada gelombang kedua sekitar tahun 500 SM ya. Mulai memasuki Nusantara dengan melalui jalur barat dari Dongsong, Vietnam ya, Vietnam. Sudah lebih berkembang kalau dibandingkan dengan Proto Melayu. Sudah mempunyai kemampuan dalam membuat peralatan dari logam. Nah, mempunyai suku keturunan asli suku Jawa, Madura, Melayu, dan lainnya. Persebaran bangsa Deutero Melayu ini datang pada gelombang kedua yang pernah datang ya atas sebelumnya dari Asia Selatan, lalu persebaran bangsa Deutero Melayu ini memasuki wilayah Nusantara tadi sejak 500 SM. Sebelumnya bangsa Deutero Melayu ini berasal dari daerah Indochina atau daerah Vietnam, Kamboja, dan Laos bagian utara. Ada juga rute yang diambil jalur masuknya Deutero ini hampir sama dengan jalur yang dipakai oleh bangsa Proto Melayu. Jalur bagian barat seperti melalui Thailand, terus ke Semenanjung Malaya sampai ke Sumatera dan melakukan penyebaran ke seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan ras Deutero Melayu ini ada beberapa ya, yang diantaranya adalah Nekara, Bejana, Perunggu, Kapak, dan Corong. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai pembahasan ras Deutero Melayu yang sudah disampaikan tadi? Dengan harapan materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah
pemahaman kalian walaupun belajar dari rumah ya. Kita lanjut pada melanocyte. Apakah kalian sudah pernah mendengar ras melanocyte itu? Nah, asalnya dari mana? Ras melanocyte ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu melano yang artinya hitam dan imbuhan. Sedangkan kalocyte yang artinya penampilan. Jadi, ras melanocyte ini merupakan kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah timur Indonesia. Keberagaman ras di Indonesia jadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan harus disikapi dengan sikap-sikap toleran. Karena perbedaan ras yang jadi benih-benih timbulnya konflik ini ya. Ciri fisik suatu ras dibedakan dalam tampilan fisik, meliputi seperti bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuh. Ras melanocyte itu merupakan subras dan ras negroid. Jadi umumnya ras cuma ada 3 jenis atau kelompok, yaitu ras negroid, ya, mongoloid, sama caucasoid. Ras melanocyte ini tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Salomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka tergolong rampun melanocyte. Menurut Daljoni, suku bangsa melanocyte ini sekitar 75% menetap di Papua, sedangkan 30%-nya lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada mulanya kedatangan bangsa melanocyte ini di Papua berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70 hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa melanocyte melakukan perpindahan dari Asia menuju kawasan ASEAN. Bangsa ini maksudnya bangsa Malaysia ini melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Jadi bangsa Melanesia saat itu juga itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Ya, meliputi Papua dan Australia. Peradaban bangsa melanocyte dikenal dengan Paleotikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 SM, kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Nah, seandainya kalau tidak terjadi aneh berhubungan dengan pencarian sini atau pisahnya daratan, pasti kita satu daratan dengan mereka ya. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 SM mencapai 0,5 jiwa. Nah, jadi asal mula bangsa Melanesia ini itu Proto-Melanesia, merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu, di Papua, manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan dan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran serta berburu di hutan berlukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan-perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tanda angin yang sering didirikan menempel pada di dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tanda angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung.
sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanosoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan pencampuran dengan ras baru itu. Pencampuran bangsa Melayu dengan Melanosoid ini menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Mari kita lihat ciri-ciri daripada ras ini. Yang pertama, mempunyai kulit hitam, rambut hitam dan keriting, mempunyai bibir yang tebal, postur tubuh tegap, hidung melebar dan pesek, mempunyai tinggi badan rata-rata 160 sampai dengan 170 cm ya. Nah, bagaimana dengan budaya mereka? Budaya mereka penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri umum rumah di atas tiang. Berarti maksudnya rumah panggung dengan mata pencarian menongkok sagu dan menangkap ikan. Pesta adat Emaida yaitu pesta adat cari jodoh. Pesta ini diadakan kapan saja, tergantung desa atau kampung mana yang mengundang pemuda atau pemudi yang ingin mengawini wanita yang sudah mempunyai suami. Penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, danau, lembah, dan kaki gunung. Umumnya, mereka bermata pencarian berburu dan mengumpulkan hasil hutan, umbi-umbian, buah-buahan. Nah, penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana. Ada juga pesta adat Yuwo, yaitu acara kaum orang kaya. Pesta ini diadakan kalau setiap orang yang akan memamerkan kekayaan pada orang lain seperti potong babi atau kina. Pesta adat ibu yaitu pesta adat dalam ikatan keluarga saja. Seperti ulang tahun, anak lahir, orang meninggal, nikahan yang diadakan pada rumah adat atau rumah itu sendiri ya. Contohnya keturunan ini ya yang ada di Indonesia, dan ada beberapa keturunan atau suku Melanosoid di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada suku Huli. Suku Huli ini mempunyai tradisi mewarnai wajah mereka dengan warna merah, kuning, serta putih. Suku ini juga membuat rambut palsu, merubah penampilannya mereka. Yang kedua adalah suku Muyu, merupakan salah satu suku yang tinggal dan mendiami di Kabupaten Boven di Goel ya. Nah, dulunya mereka tinggal di daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke yang menjadi bahan penamaan suku. Dan yang ketiga suku Korowai yang mendiami dataran tinggi rendah selatan pegunungan Jayawijaya yang dikenal pada saat inilah pegunungan Kartens. Nah, banyak sekali yang ingin sekali ke sana. Daerah itu juga membentuk hutan rawa, mangrove dan juga lahan basah. Dan yang selanjutnya adalah suku Dani. Suku Dani merupakan suku yang tinggal di lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Suku ini mempunyai ciri khas yang memakai koteka atau alat buat menutup kemaluan pria. Dan yang kelima adalah Amugme. Suku ini salah satu suku Papua yang hidup masih berpindah-pindah tempat tinggal, berarti nomaden. Selain itu mereka juga memakai pola kehidupan dengan mengumpulkan makanan dan berburu. Dan yang terakhir ada suku Asmat, salah satu suku yang mayoritas mendiami Pulau Papua. Ini mempunyai kesenian yaitu mengukir yang menjadi ciri khas dari suku Asmat tersebut. Oke, kita pindah pada selanjutnya yaitu Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua, muda, negeri kita sudah terlebih dahulu didatangi orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol ya, karena yang mereka jumpa itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia Pasifik, demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka. Belum banyak yang diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang.
kulit mereka coklat tua, dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Keilan, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi, Pojok Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Periode imigrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemudian mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Jadi sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, Melayu, Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara di utara Pulau Halmahera. Nah, dalam materi tadi kan sudah disebutkan peninggalan-peninggalan benda atau karya seni yang bisa dikategorikan ya dari materi tadi. Pastinya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sekarang saya mau menanyakan pendapat kalian. Sebenarnya bagaimana peninggalan tersebut, peninggalan-peninggalan daripada bangsa-bangsa yang tadi bisa menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai keluar wilayah Indonesia. Nah, bagaimana itu bisa menyebar? Sekian hari ini dan harapan minggu depan kalian tetap semangat belajar dari rumah. Saya sampaikan, terima kasih.